Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Bahagia sekali saya Ali Zainal bisa menemani pemirsa di rumah di dalam cahaya hati Indonesia. Insya Allah hari ini akan banyak ilmu yang kita dapatkan ya. Jadi pastikan Anda terus bersama kami dari awal sampai akhir acara nanti. Ada 3 tema yang akan kita angkat. Yang pertama, keanehan umat akhir zaman. Aneh gak sih? Aneh, Masya Allah ya. Dan yang kedua, akan ada kemenangan setelah ujian, insya Allah ya, itu janji Allah seperti itu ya. Dan yang ketiga, mengejar viral di dunia, mengabaikan akhirat. Update banget ini temanya, Masya Allah ya. Dan nanti kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al Ustaz Subhi Al Bukhari, Kiai Haji Samsul Ma'arif, dan Ustadz Aman Nur Rahman. Dan buat pemirsa di rumah seperti biasa nanti kita akan ngaji yuk bersama Ustadz Syam. Dan pemirsa di rumah pastikan Anda menjaga terus protokol kesehatan dengan 5M, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi diri untuk bepergian. Kalau nggak penting-penting amat, di rumah aja. Kita sabar sama-sama ya. Dan baik, langsung aja kita akan masuk ke dalam tema kita yang pertama, keanehan umat akhir zaman bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al Ustaz Subhi Al Bukhari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah, amma ba'd. Terima kasih Habib Ali Zainal. Sama guru. Dan kita juga tadi sudah mendengarkan taujih Rabbani yang dibacakan oleh Ustazah Mimi Jamilah. Dan pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mudah-mudahan kita juga mendapatkan siraman kolbu kita ya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang sudah dibacakan tadi, keanehan umat akhir zaman. Karena Nabi kita sendiri adalah merupakan Nabi akhir zaman. Bahkan kehadiran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga merupakan tanda akhir zaman. Apalagi wafatnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam juga merupakan tanda zaman ini semakin tua semakin akhir. Dan kita sebagaimana tadi mendengarkan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim,
Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah kita sebagai manusia menyangka atau mengira setelah kita mengatakan kita beriman kepada Allah, kemudian kita tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat berikutnya disampaikan bahwa walaqad fatannal ladzina min qablihim, bahwa orang sebelum kita juga udah diuji. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah dikatakan massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Mereka sendiri orang-orang sebelum kita, orang-orang sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ujian yang berat. Bahkan ada yang sampai digergaji kepalanya, ya, bimin syarin min hadid, dengan gergaji besi. Ada yang sampai mendapatkan penyiksaan yang sangat luar biasa. Tapi mereka tetap bertahan di dalam keimanan kepada Allah. Lah, di Al-Baqarah 214 itu kan yang bertanya adalah orang-orang yang begitu dekat dengan Rasul. Mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian ini sebagaimana sering banget tuh di dalam surat Al-Mulk, ya, disampaikan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bahwa dalam kehidupan kita ini, ya, selalu diuji, dilihat siapa yang paling bagus amalnya, siapa yang paling bagus syukur dan sabarnya. Maka fala ya'lamannallahu alladzina shadaku, supaya Allah tahu siapa yang memiliki sidqul iman, siapa yang memiliki kebenaran iman. Wala ya'lamannal kadzibin, dan siapa yang dusta, siapa yang munafik. Karena orang kalau diuji, dan ujian itu bahasa Arabnya ibtila, itu sama aja ngebakar emas. Jadi mau mendapatkan emas itu dibakar dulu, dipisahin logam yang lain, atau mungkin yang bukan emas, sehingga kemudian kita dapatkan emas yang murni. Begitu juga kita. Saat kita mengatakan kita beriman kepada Allah, kemudian kita diuji. Siapakah yang betul-betul memiliki sidqul iman, kebenaran iman. Dan dalam kesempatan ini sebetulnya banyak banget sih tanda atau keanehan akhir zaman. Saya mau nyampaikan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang mengatakan, ya'ti 'alan nas zamanun, datang nanti atau akan datang nanti suatu masa, ya, di tengah-tengah manusia. Apa kata beliau? La yabqa minal Islam illa ismuhu. Islam tinggal namanya doang. Mungkin sekarang, ya, kita lihat di medsos, pertumbuhan umat Islam luar biasa, bahkan sudah menjadi nomor 1 di penduduk dunia. Senang sih kita dengan jumlah kita yang banyak. Di Indonesia juga kita alhamdulillah mayoritas muslim. Tapi apakah kita kemudian senang saat mereka menjadi muslim, tapi tinggal namanya doang? Buang sampah sembarangan. Ya, padahal itu adalah merupakan ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau janji nggak suka ditepati misalnya. Dan bahkan yang paling ringan deh, adab bertetangga. Ya, salam misalnya ke rumah nih Habib. Ya, assalamualaikum. Kadang-kadang ngetok pintu sampai pintunya mau rubuh. Ya, padahal kalau kita lihat ada satu hadis, orang salam 3 kali nggak dijawab, pulang. Ala Umar salasan falam yujib faraja'tu. Aku pernah mengucapkan salam kepada Umar 3 kali, gak dijawab, saya pulang. Kalau ini kadang-kadang salam belum udah langsung masuk ke dalam kamar. Orangnya lagi tidur,
mana pakaiannya belum rapi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wah, udah ada di sini. Padahal itu tidak sesuai dengan adab-adab Islam. Nah, kalau kita senang dengan jumlah kita yang banyak, diharapkan hadis ini jadi motivasi buat kita. Supaya kita mengkaji Islam. Alhamdulillah nih, ya iNews TV selalu istiqomah bikin cahaya hati Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa menjadi cahaya supaya kita kenal al-Islam. Supaya kita paham bagaimana sih adab-adab dalam kehidupan. Ya, gimana sih akhlak mulia yang diajarkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wudu aja dah belum banyak orang yang paham. Bagaimana wudu yang benar. Mana isbagul wudu. Kadang-kadang wudu cuman beceknya doang. Ya, tapi nggak sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, wala minal Quran illa rasmuh. Quran juga yang tersisa tinggal tulisannya. Ini jangankan hukumnya, hukum waris, hutang piutang bagaimana, bacanya aja udah enggak. Nauzubillah min zalik. Dan dalam surat Al-Furqan ayat yang 30, Rasul curhat kepada Allah. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Surat Al-Furqan ayat yang ke-30. Ya Allah, aku takut umatku ini kemudian meninggalkan Al-Qur'an. Ya sekarang kita tes aja, ya secara acak, ya di jalan, coba baca. Kemudian tanya hukum tajwidnya. Apalagi kalau kemudian ditanya ma makna hadhil ayat. Apa sih yang dimaksud dalam ayat ini? Baca aja enggak, apalagi kemudian meningkat kepada kewajiban yang berikutnya al-fahmu, yaitu pemahaman. Ini dipesankan nih akhir zaman. Padahal umat ini akan menjadi umat yang hebat. Akan menjadi khairu ummatin ukhrijat linnas. Umat terbaik yang Allah turunkan di muka bumi kalau mereka membaca, memahami, mengamalkan, dan mendakwahkan Al-Quran. Jadi di sini Quran tinggal tulisan. Mungkin yang nyetak sekarang indah, covernya bagus, tapi cuman bisa dijadikan mahar doang. Atau dijadiin sebagai parcel. Atau dijadikan sebagai simbol. Atau di rumah ditaruh untuk mencirikan sebagai seorang muslim. Ini sebetulnya kritik buat saya juga. Jangan-jangan saya juga termasuk orang yang kurang atau tidak membaca kitab Allah. Kemudian yang ketiga, masajiduhum yauma idzin amiratun wa hiya kharabun minal huda. Masjid-masjidnya penuh, bahkan masjidnya begitu indah tapi kosong dari nilai hidayah. Sekarang apalagi di musim pandemi, bukan cuma kalau dulu masih mending masjidnya penuh, nggak ada hidayahnya. Sekarang udah kosong. Karena pandemi ini ujian buat umat ini. Sekarang kita 2 tahun sholat di rumah. Jumatan aja ada beberapa daerah yang sampai sekarang belum menggelar sholat Jumat. Idul Fitri, Idul Adha sholat di rumah. Jangan-jangan kemudian mewariskan kemalasan untuk berada di rumah Allah. Dan kalau dulu masjid penuh sesak tapi hidayah nggak ada. Sekarang udah kosong, hidayah nggak ada. Nauzubillah min zalik. Kemudian yang berikutnya ulama'uhum syarru man tahta adimis sama. Minhum kharajat al-fitnah wa fihim ta'ud. Na'udzubillah. Ulama-ulama mereka begitu jeleknya. Bahkan dari mulut mereka bukan keluar fatwa, bahkan keluar fitnah. Na'udzubillah, ini fitnah. Kalau fitnah itu dari orang biasa, itu biasa. Ini fitnah dari kalangan ulama. Ulama'uhum syarrun. Syarru man tahta adimis sama.
Ya, minhum kharajat al-fitnah wa fihim ta'ud. Wah, ini ngeri deh. Apalagi sekarang berantem. Apalagi kemudian na'udzubillah wal iyadzubillah, kita berlindung. Mudah-mudahan sih kita masih dijaga, ulama kita masih ulama-ulama yang saleh, ulama yang baik, yang akan memutuskan untuk kepentingan dan kebaikan umat ini. Dan juga ada di dalam kitab Nasaih Al-Ibad yang saya disampaikan, ya, bahwa di sana ada kemungkinan seorang wanita yang baik punya pasangan yang jelek dan sebaliknya. Normalnya dalam surat An-Nur ayat 3, Az-zani la yankihuha illa zaniyah au musyrikah. Seorang yang pezina dia akan menikahi wanita pezina atau wanita musyrik. Tapi sekarang mungkin kalau zaman dulu cuman ada istri Fir'aun, ya, dianya solehah, ya, tapi suaminya orang yang paling buruk, ya, karena iblis saja nggak pernah ngaku bahwa dirinya Tuhan. Cuman Fir'aun yang mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang maha tinggi. Itu istrinya dibangunkan istana di surga. Dan di akhir zaman ini jadi makin banyak. Ya, kalau ada suami istrinya tidak solehah. Kalau ada istri, nauzubillah deh, kalau kesini sih insya Allah suaminya sama istrinya adalah yang solehah. Ini suaminya yang soleh, dan pemirsa juga semua pasangan hidupnya adalah qurrata a'yun. Ya, sebab mungkin aja terjadi fitnah. Akhirnya kemudian keluarga sakinah tidak bisa tercapai. Nauzubillah, summa na'udzubillahi min zalika. Makanya kesempatan di Cahaya Hati Indonesia ini kita gunakan. Ini akhir zaman semakin mengerikan. Saya mau tambahin, sekarang ya udah badiru bil a'malis salihah. Segera beramal soleh, kemudian cari guru yang bisa mengantarkan kita kepada ilmu yang manfaat. Jangan jadi orang-orang yang gak mau denger, ya, ayat Quran, nasihat dan fatwa dari para ulama yang saleh, yang paham ilmunya, yang mengarahkan kita kepada keselamatan dunia dan akhirat. Jadikan pedoman, karena semakin kesini pasti ujian semakin berat. Semakin kesini pasti tantangannya juga semakin berat. Allah memang pengen nguji. Ya, kalau umat terdahulu sampai ada yang digergaji, sampai ada yang ditarik dengan kuda, ya, itu kan satu penyiksaan yang sangat luar biasa. Bilal bin Rabah yang keluar dari mulutnya ahad-ahad. Kita diuji dengan pandemi. 2 tahunan lah kurang lebih, ya. Udah 2 kali Idul Fitri, 2 kali Idul Adha. Mudah-mudahan kita selalu berdoa dan kita tetap jadi orang-orang yang bisa mempertahankan keimanan kita. Amin, nih. ya Allah. Ya, karena kondisinya ya seperti ini. Ada penurunan pasti. Biasanya kita semangat, ya, untuk sholat. Kemarin saya syuting di suatu tempat, oh daerahnya merah, di sini nggak ada Jumatan. Ya Allah. Waduh, apalagi sudah 2 kali Jumat berturut-turut. Masya Allah. Kita ngeri, kita takut kalau toba Allahu ala qalbihim. Kalau ada penguncian hati saat kita tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu terjaga dan terlindungi. Amin, ya Allah. Dan kita selalu punya kekuatan. Amin. Karena kita punya kekuatan keimanan untuk bisa melewati semua problematika akhir zaman ini. Amin, ya Allah, amin, ya. Baik, manusia-manusia akhir zaman ini memang pasti ujiannya lebih berat lagi, ya, Masya Allah, ya. Dan insya Allah kita semuanya yang akan terselamatkan, insya Allah, amin, ya Rabbal Alamin. Dan baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sesaat lagi kita akan masuk ke dalam tema kita yang selanjutnya. Akan ada kemenangan setelah ujian bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Kiai Haji Syamsul Ma'arif. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Mimi Jamila, Masya Allah. Dan kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Pasti nih pemirsa di rumah terus bersama kami dan menantikan tema kita yang kedua. Karena kita akan membahas tentang akan ada kemenangan setelah ujian. Harus sabar berarti ya. Dan insya Allah akan dibahas oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Ustadz Kiai Haji Samsul Ma'arif. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ijtaba min saffati ibadihi isabatal haqqi wa ahlas sunnah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tafadzulan minhu ta'ala wa minnah wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu fi sabilihi wa nasharu syari'atahu ila jami'il amkinati wal azminah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa iNews TV yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah wa syukurillah. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah mengaji dan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan ini akan membawa rahmat, hidayah, taufik, inayah. Kita diberikan rezeki yang halalan tayyiban, sehat walafiat, anak-anak yang saleh salehah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema yang menarik tentang kebahagiaan setelah adanya ujian. Beberapa hari yang lalu bangsa Indonesia telah melaksanakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Di mana bangsa Indonesia lebih dari 350 tahun dijajah oleh Belanda. Lalu kemudian dijajah oleh Jepang. Tetapi atas semangat perjuangan bangsa Indonesia bersama para ulama, alhamdulillah Allah berikan kemenangan. 17 Agustus 1945 Allah berikan kemerdekaan untuk rakyat Republik Indonesia. Enggak lama dari kemerdekaan, 2 tahun, 2 bulan mohon maaf. Setelah kemerdekaan, Masya Allah itu tentara sekutu datang lagi ke Indonesia, mau menjajah lagi. Akhirnya Founding Fathers kita mendatangi seorang ulama besar, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, bertanya bagaimana sikap
bangsa Indonesia dengan adanya tentara sekutu yang datang kembali ke Indonesia, maka Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari memberikan fatwa, yaitu bangsa Indonesia hukumnya wajib bagi orang-orang yang tinggal di daerah wilayah kurang lebih radius 94 km, hukumnya wajib untuk melakukan jihad melawan penjajah. Itu sebabnya anjuran perintah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini kita kenal dengan resolusi jihad. Alhamdulillah, dengan perjuangan semangat bangsa Indonesia penuh dengan kesabaran, kembali Indonesia diberikan kemenangan. Jenderal Malabi dari Inggris beserta 2000 pasukan Inggris mati, kalah, kabur mereka. Kalau 76 tahun yang lalu kita diuji oleh Allah dengan ujian dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang. Sekarang kita sedang mendapatkan ujian besar, yaitu sama-sama sedang melakukan peperangan. Kalau dulu musuhnya adalah penjajah yang kelihatan, sekarang musuhnya adalah COVID-19 yang tidak kelihatan. Oleh karena itu mari kita melakukan gerakan resolusi jihad kemanusiaan. Mari, kalau dulu tentara kita bermodalkan dengan bambu runcing sebagai senjata, doa, zikir, hizb kita baca, sekarang juga kita harus mempersiapkan diri, dibekali dengan senjata. Hanya senjatanya yang berbeda, ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau dulu barangkali senjatanya bambu runcing, sekarang senjatanya vaksin. Maka bagi umat Islam khususnya wajib vaksin. Walaupun dalam pendekatan fikih, vaksin itu sama dengan hukmut tadawi, hukum berobat. Memang berobat itu ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah mubah. Orang itu mau berobat, tidak berobat terserah. Ketika sakit, kamu mau berobat atau tinggal di rumah saja tidak berobat, itu boleh-boleh saja. Tetapi kalau penyakitnya itu bisa menyebabkan bahayanya orang lain, maka berobat yang tadinya hukumnya mubah berubah menjadi wajib. Oleh karena itu kita harus menjaga kesehatan di samping kesehatan diri kita sendiri maupun kesehatan orang lain. Dalam kaidah usul disebutkan la dzarara wa la dzirara. Jangan kalian berbuat sesuatu yang mengakibatkan rusaknya diri kita, bahaya kepada diri kita, juga jangan kalian melakukan sesuatu yang bisa membahayakan diri orang lain. Itu sebabnya vaksin hukumnya wajib bagi umat Islam terutama. Pendapat yang nomor 2 jelas. Malayatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Perkara yang wajib ya tidak akan sempurna kalau tidak dilakukan dengan suatu, maka melakukan sesuatu itu hukumnya menjadi wajib. Oleh karena itu kita bangsa Indonesia dalam kondisi seperti ini, mari supaya ibadah kita ini menjadi sempurna, salah satu kewajiban kita adalah melaksanakan vaksin. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang manusia hidup itu pasti ada kesulitan. Walaupun Allah sendiri
menghendaki segala sesuatu itu dengan kemudahan. Tetapi Allah juga memberikan jalan keluar. Coba ustazah tadi telah membacakan satu ayat. Masya Allah. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri fa inna ma'al usri yusra. Diulangi lagi. Inna ma'al usri yusra. Setiap ada sebuah kesulitan itu pasti ada sebuah kemudahan. Nah, para ahli tafsir melihat ayat ini ketika ada kalimat disebutkan 2 kali, yang mana kalimat itu berupa ma'rifat dengan tambahan al, ya. Inna ma'al usri, jadi al usru itu ada alnya 2 kali. Maka kata yang kedua itu sama dengan kata yang pertama. Jadi kesulitannya satu. Tetapi yang kedua, yusron itu tidak pakai al. Namanya nakiroh. Kalau ada 2 kata yang nakiroh, maka 2 kata itu berbeda. Itu sebabnya kesimpulannya, setiap kali ada satu kesulitan, maka sudah menunggu 2 kemudahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yaghliba usrun yusra ini, la yaghliba usrun, tidak akan mampu mengalahkan satu kesulitan, mengalahkan apa? Yusra ini 2 kemudahan. Oleh karena itu mari kita ikhtiar sudah. Insya Allah Allah bakal membalas. Inni jazaituhumul yawma bima sabaru wa annahum humul faizun. Ini sesungguhnya kami, ini sesungguhnya aku, jazaituhum, balas aku, kata Allah, hum ing al mukminin, al yauma ing dalem dina iki, bima kelawan barang, sobaru kang podo sabar sapa al mukminun, hum utawi mukminun, fa innahum fa annahum, sesungguhnya mukminun, hum yaiku mukminun, al faizun, tiang-tiang engkang angsal kemenangan, orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan. Nah, oleh karena itu kuncinya apa? Supaya kita ini mendapatkan kemenangan. Yang pertama, kita harus ridho dengan qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor 2, kita harus sabar atas balaknya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah tinjauan teologis, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa ya malam yarudho biqadha'i, siapa yang tidak ridho dengan qadha ketentuanku, walam yasbir ala bala'i, juga tidak sabar atas balakku, kata Allah, falyaltamis, maka silahkan engkau cari apa? Robban siwaya, Tuhan selain aku, katanya. Nah, oleh karena itu di samping ada tinjauan teologis, ada tinjauan sosiologis dalam menghadapi kehidupan ini. Mari kita latihan sabar. Sabar itu kata Ibnu Sina, as-sabru bidayatus syifa, ya. Sabar itu awal daripada kesembuhan, insya Allah. Kalau bangsa Indonesia yang diuji oleh Allah, sabar, akan diberikan oleh Allah kesembuhan semua. Di samping sabar, butuh sebuah ketenangan. Ibnu Sina juga mengungkapkan, wal itmi'nanu, adapun ketenangan itu nisfun minad dawa, sebagian daripada obat. Tetapi sebaliknya, wal wahmu
orang yang suka gelisah, nggak sabaran. Oh, nisfun minadda, sebagian dari penyakit. Oleh karena itu, mari bapak-bapak, ibu-ibu semua, insya Allah setelah ada kesulitan, ada bala, kita yakin dalam waktu dekat pasti akan datang sebuah kemudahan dan kemenangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, nikmatnya. Terima kasih guru keilmunya ya. Ini jadi pegangan buat kita semua ya, sehingga akhirnya kita yakin bahwa setiap ujian pasti habis itu ada kemudahan yang Allah kasihkan kepada kita ya. Dan baik, jamaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan masuk ke dalam tema kita yang ketiga, mengejar viral di dunia, mengabaikan akhirat. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustaz Amanur Rahman. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Hati yang dirahmati Allah, tak ada satupun makhluk di alam semesta ini yang mengetahui kapan dirinya akan meninggal dunia, tak terkecuali Israel, sang malaikat pencabut nyawa. Meski bertugas mencabut nyawa manusia, Israel sama sekali tidak tahu kapan tiap-tiap makhluk akan mati. Kematian setiap makhluk hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut kisah Kabil Akbar, Allah telah menciptakan sebuah pohon Sidratul Muntaha di bawah Arsy, yang mana jumlah daunnya sama banyak dengan bilangan makhluk yang Allah ciptakan. Kemudian akan jatuh 2 titisan dari arah Arsy pada daun tersebut, titisan hijau ataupun putih. Hijau menandakan bakal si mayat akan mendapat kecelakaan, sementara putih menggambarkan dia akan mendapat kebahagiaan. Untuk mengetahui tempat makhluk mati, Allah telah menciptakan malaikat Arham yang akan diperintahkan untuk memasuki sperma yang berada dalam rahim ibu dengan debu bumi yang akan diketahui di mana ia akan mati, dan disitulah kelak ia pasti akan menemui ajalnya. Adapun malaikat Israel diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang serupa dengan malaikat Mikail, baik wajahnya, ukurannya, kekuatannya, lisannya, dan sayapnya. Semuanya tidak kurang dan tidak lebih. Dikatakan malaikat Israel berwajah 4, 1 wajah di muka, 1 wajah di kepala, 1 di punggung, dan 1 lagi di telapak kakinya. Ia mengambil nyawa para nabi dari wajah kepalanya, nyawa orang mukmin dengan wajah mukanya, nyawa orang kafir dengan wajah punggung, dan nyawa seluruh jin dengan wajah tapak kakinya. Dari kepala hingga kedua telapak kakinya berbulu za'faran, dan di setiap bulu ada 1 juta muka. Di setiap 1 juta muka mempunyai 1 juta mata dan 1 juta mulut dan tangan. Ia memiliki 4.000 sayap dan 70.000 kaki. Salah satu kakinya di langit ke-7 dan 1 lagi di jembatan yang memisahkan surga dan neraka. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang hanya mengetahui segala sesuatu. Itu dia pemirsa Cahaya Hati di rumah mengenai informasi malaikat Israel, sang pencabut nyawa dari selembar daun Sidratul Muntaha. Semoga bermanfaat dan menambah keimanan serta ibadah kita semua. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah kita tanpa terasa masuk ke dalam tema kita yang ketiga. Ini dari awal tadi tema kita, keanehan umat akhir zaman. Bagus banget tadi sudah dibahas ya. Akan ada kemenangan setelah ujian juga sudah dibahas. Kita akan masuk ke dalam mengejar viral di dunia, mengabaikan akhirat. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Ada pastinya ya. Dan insya Allah akan dibahas oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustaz Amanur Rahman. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Qul mata'ud dunya qalil Allah. wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tudlamuna fatila. Allah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Hadratunal kiram wal muhtaram, kepada al-mukarramun, para alimil ulama, para kiai, para asatid, para hujjaj, wabil khusus kepada guru-guru kita yang mulia yang hadir pada kesempatan hari ini, Bapak Kiai Haji Subki Al-Bukhuri LC, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan rizkinya, diluaskan ilmu dan pengetahuannya, sehingga dapat memberikan pengayoman terhadap kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian, pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiadalah kata yang teramat indah untuk kita ungkapkan di kesempatan hari ini, melainkan ungkapan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasa seluruh alam, pencipta seluruh makhluk, Maha Pengasih yang tiada pernah pilih kasih, dan Maha Penyayang yang sayangnya tiada terbilang. Atas segala limpahan karunia nikmat, hidayah dan inayahnya, alhamdulillah, kita sampai saat ini masih diberikan kesempatan dan umur panjang, yang mudah-mudahan senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian, pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan dunia penuh dengan fata morgana. Dunia senantiasa menjanjikan kesenangan, menjanjikan kenikmatan yang tiada tara. Maka banyak manusia dari zaman ke zaman hancur binasa, tertipu oleh gemerlapnya kehidupan dunia. Obsesi yang terlalu berlebihan terhadap kehidupan dunia pada hakikatnya adalah merupakan kehancuran dalam kehidupan kita, saudara. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kisah dalam Al-Quran tentang orang-orang yang terobsesi dalam kehidupan dunia lalu mengabaikan kehidupan akhirat, maka ia hancur pada saat berada pada puncak kesombongannya. Korun misalnya, yang semula Korun ketika ia miskin adalah merupakan hamba Allah yang taat beribadah. Ketika ia miskin, ia adalah pengikut setia Nabi Musa alaihissalam. Namun satu ketika Korun meminta didoakan kepada Nabi Musa agar ia menjadi orang yang kaya. Walaupun semula Nabi Musa menolaknya, karena ia yakin bahwa orang apabila diuji dengan kemiskinan biasanya banyak yang lulus. Akan tetapi ketika seseorang diuji dengan kekayaan, maka banyak manusia-manusia yang gagal dari ujian kekayaan dunia. Ma'asyiral muslimin, dengan rasa iba Nabi Musa mendoakan kepada Korun agar menjadi orang kaya, sekaligus beliau mengajarkan bagaimana teknik untuk membuat perhiasan dari emas. Dalam waktu yang relatif singkat, akhirnya Korun tumbuh subur menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang saudagar terkaya di zamannya. Bahkan mungkin sepanjang zaman tidak ada tokoh yang melebihi kekayaannya Korun. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Akan tetapi apa yang terjadi ketika Qarun berada pada puncak kejayaannya? Semula ia berjanji bahwa kalau ia menjadi orang kaya, ia akan lebih taat ibadah kepada Allah. Setelah ia menjadi kaya, ia berjanji akan banyak bersedekah karena punya harta yang berlimpah. Tapi apa yang terjadi? Justru Qarun ketika berada pada puncak kesuksesannya, ia semakin serakah, ia semakin pelit, semakin kikir, bahkan menantang Allah dan Rasulnya Nabi Musa alaihissalam. Hadirin ma'asyiral muslimin, pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qarun merupakan salah satu contoh orang yang terkaya namun mengabaikan urusan-urusan akhiratnya. Ma'asyiral muslimin, para jamaah pemirsa Cahaya Hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah menjanjikan kepada kita kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Raihlah apa yang Allah janjikan kepadamu berupa kampung akhirat dengan segala ridho Allahnya, namun jangan kau sekali-kali melupakan bagianmu dalam kehidupan dunia. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat kepada kalian, dan janganlah berbuat kerusakan di muka bumi, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi jelas bahwa Qarun merupakan contoh manusia yang berobsesi kepada urusan dunia, namun melupakan urusan akhiratnya. Dan ini merupakan satu kerugian yang sangat besar dalam kehidupan kita. Sebab kehidupan dunia sesungguhnya sangat kecil dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Asyira mayyabku ala mayyabna, maka menangkanlah olehmu sesuatu yang bersifat abadi, yaitu kehidupan akhirat, dibandingkan dengan kehidupan dunia yang bersifat sementara. Ma'asyiral muslimin, saat ini tentu kita dapat memberikan satu analogi bahwa orang-orang yang dengan kesuksesannya mengejar viral terkadang menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkannya. Demi sebuah pengakuan, demi sebuah viralitas, demi terkenal, terkadang bahkan iman sendiri digadaikan. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dalik. Maka kemudian demi ia terkenal, ia rela membuka aurat. Demi terkenal, ia rela waktu sholat menjadi lewat. Bahkan demi sebuah keviralan, ia rela untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu saudara-saudaraku, pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana seorang Qarun yang setiap hari memamerkan harta kekayaannya, berkeliling-keliling, tujuannya adalah agar masyarakat tahu bahwa ia punya harta yang begitu banyak. Maka dari itu, kalau saat ini kita selalu berusaha untuk memviralkan segala apa yang kita miliki, sungguh ini merupakan satu perbuatan ria, perbuatan yang tentunya sangat sia-sia dan tentunya sangat hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita terhindar dari upaya kita untuk viral, namun menghalalkan segala cara hingga mengorbankan keimanan kita. Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan ini dapat bermanfaat dalam kehidupan kita dan untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al Ustadz Aman Nur Rahman. Masya Allah ya. Emang banyak banget kadang-kadang orang suka lupa diri, ya sampai viral-viralin diri di dunia, akhiratnya hilang. Mudah-mudahan kita dapat dunia, dapat akhirat, terselamatkan di dunia dan terselamatkan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan menjawab semua pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.
warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dirahmati Allah. Al-Quran tak hanya membahas perkara akhlak dan ibadah individual hambanya saja. Lebih dari itu, ilmu sains juga termaktub di dalamnya. Salah satu sains yang diabadikan dalam Al-Quran adalah mengenai proses penciptaan langit dan bumi. Segala sesuatu yang wujud pasti ada yang menciptakannya. Begitu pula dengan alam semesta ini. Bagaimanakah proses penciptaan langit dan bumi ini? Simak informasinya berikut ini. Teori Big Bang menyatakan bahwa pada awalnya alam semesta terdiri dari materi yang sangat padat dan sangat panas. Materi tersebut meledak dengan kekuatan yang sangat tinggi, sehingga terus mengalami perkembangan dan terus berekspansi. Hal ini juga seiring dengan penjelasan Al-Quran, surah Al-Anbiya ayat 30 mengisyaratkan mengenai asal-usul alam semesta. Firman Allah mengatakan bahwa langit dan bumi dahulunya satu, merupakan satu gumpalan. Kemudian Allah pisahkan keduanya. Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Teori Big Bang menyebutkan 6 tahap penciptaan langit dan bumi yang juga disebutkan dalam Al-Quran. Kitab ini menjelaskan dalam ayat yang mengandung kata visitati ayam atau dalam 6 hari. Ukuran lamanya masa yang disebut sebagai hari atau ayam tidak dirinci dalam Al-Quran. Masa awal adalah ledakan, dilanjutkan pembentukan bintang-bintang yang dalam bahasa Al-Quran disebut penyempurnaan langit. Sebagaimana dalam surah An-Nazi'at ayat 28 berbunyi, dia meninggikan bangunannya yakni langit, lalu menyempurnakannya. Tahap akhir adalah munculnya air dan tumbuhan, serta proses geologi yang mulai stabil dalam surat An-Nazi'at ayat 31-33. Hadirnya tumbuhan dan proses fotosintesis sekitar 2 miliar tahun lalu menyebabkan atmosfer mulai terisi oksigen bebas sehingga mulai muncul kehidupan. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia di rumah, itulah penjelasan penciptaan langit dan bumi. Semoga dapat kita pahami bahwa sains dan Al-Quran berjalan seiringan, sehingga menuntun kita kepada kenyataan bahwa alam semesta merupakan ciptaan Allah yang maha sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Terima kasih pemirsa di rumah yang masih bersama kami. Insya Allah banyak ilmu yang akan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat yang kita dapatkan di hari ini, Masya Allah ya. Baik, kita akan masuk atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk lewat media sosial kita. Mohon kesediaannya guru yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz Taufik Al-Bukhari. Di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, mohon izin Ali bacain dulu dari @Rohman. Ustadz, istri saya mulai cuek ketika saya membelikan HP baru dan memperbolehkan main media sosial. Apakah saya boleh menegurnya, bahkan melarangnya menggunakan media sosial? Setelah dibeliin HP, baru HP-nya, dia malah main media sosial aja. Jadi suaminya merasa dicuekin nih. Boleh nggak ditegur nih Kiai? Ya boleh banget gitu. Banget ya. Jadi para pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada, Habib Ali, Dr. Kiai Haji Samsul Ma'arif, sebenarnya medsosnya nggak salah, sebenarnya handphonenya nggak salah. Kitanya nih behind the gun, ya kan? Kitanya nih yang menggunakan alat itu untuk apa? Berulang mungkin kita dengar guru-guru kita menyampaikan bahwa televisi, media sosial, itu semua adalah alat. Seperti pisau di tangan pedagang buah. Dia pasti mempermudah usaha untuk ngupas nanas, ya semangka. Kalau pakai tangan kan kebayang tuh susahnya kayak apa. Tapi di tangan begal, dia bisa menghilangkan nyawa orang. Gitu juga ya saat gadget, ya gawai, ya handphone, kemudian di dalamnya ada media sosial, ya itu sebetulnya waktu hiburan sebenarnya ya buat mungkin para ibu, emak-emak di rumah ya. Saat misalnya capek juga ngurus-ngurusan rumah tangga, boleh dong misalnya lihat-lihat sesuatu, belanja juga ya. Kadang-kadang kan sekarang kita lagi pandemi nggak keluar, tiba-tiba ya tiap jam tuh datang paket ke rumah ya. Karena kita beli lewat aplikasi atau lewat e-commerce ya kan seperti ini.
Nah, tapi kalau dia sudah melalaikan tugas utamanya sebagai seorang istri, ngurus anak jadi nggak bener, suami juga jadi nggak keurus gitu kan. Nah, kalau jadinya seperti ini, maka ini jadi menghalangi tugas dia sebagai seorang istri. Karena kan ada hukukuz zaujiyat, ya kan, ada hak-hak di dalam rumah tangga yang harus ditunaikan. Kalau suaminya dituntut memberikan nafkah, ya, dituntut untuk melaksanakan kewajibannya, maka istri juga harus menunaikan kewajibannya. Dan seorang suami, sebagaimana An-Nisa ayat 34, sebagai qawwam, sebagai pemimpin, ini pertama berhak untuk ngambil lagi. Tapi mungkin lebih dikedepankan pendekatan persuasif. Dakwah itu kan bil hikmah, dengan cara yang bijak. Kalau diambil begitu aja mungkin ya nanti akan terjadi prahara di dalam rumah tangga. Tapi kalau dinasehatin dulu, ya, disampaikan dulu, itu masih dalam surat An-Nisa 34 kan. Supaya juga mau izoh tuh disampaikan. Ini kamu boleh, ada waktunya. Oke. Sepakati, begitu suaminya pulang kita semua sama-sama nggak megang gadget. Oke. Quality time, ngobrolin masalah rumah tangga, gimana ngurus anak. Insya Allah keluarga kita adalah keluarga yang sakinah, penuh mawaddah. Amin. Jadi kalau mau ditegur boleh bang, asal ada akhlaknya, jangan galak-galak ya. Masya Allah ya. Nah baik, kita akan lanjutkan ke pertanyaan yang kedua, Masya Allah. Ini @Ayu Wulandari. Ustadz, saya muslimah, tapi saya juga menjaga budaya leluhur dengan memberi penghormatan pada situs-situs suci di daerah saya. Misalnya memberikan ritual penghormatan pada pohon tua yang diyakini Pak berpenghuni, menaruh bunga dan dupa di sebuah kawah. Bukan beribadah, tapi penghormatan. Boleh nggak sih Ustadz? Baik, kalau beribadah pasti jelas nggak boleh. Karena di dalam agama jelas, ya, urkhulu fis silmi kaffah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi kalau tujuannya, niatnya benar-benar untuk ibadah, pasti haram. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat saat Nabi bersama dengan pasukan ingin melakukan satu peperangan. Kemudian ada sekelompok sahabat yang dalam bahasa hadis disebut sebagai hudatsa'u ahdin bi kufrin. Orang-orang yang baru masuk Islam. Begitu melihat pohon Dzatu Anwat, itu waktu jahiliyah mereka kalau mau perang biasa bertabarruk, menggantungkan pedang-pedang mereka di situ supaya mendapatkan kemenangan. Akhirnya begitu mau berangkat perang, minta izin sama Rasulullah, bikin dong tempat kayak gini supaya kami juga bertabarruk dengan pohon ini. Kemudian mengutip surat Al-A'raf ayat 138, Nabi membacakan di zaman Nabi Musa juga ada hal seperti ini. Mereka mengatakan, qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ya, saat mereka kaum Nabi Musa melewati satu kaum yang sedang menyembah berhala, mereka minta sama Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikan kami ya situs atau satu tempat yang kita mengambil berkah di situ. Dan kemudian ini berarti ditolak oleh baginda Nabi SAW. Memang tadi niatnya tidak sama, karena sekedar memberikan penghormatan. Tapi kalau menurut saya ini agak khawatir. Karena makna ibadah kan al-khudu wal inqiyad wa ta'ziman lillah. Artinya ketundukan, ketaatan, dan juga pengagungan atau penghormatan. Bukankah waktu Nabi Adam, waktu iblis disuruh sujud, sujudnya adalah bermakna bukan sujud ibadah, tapi sujud penghormatan kepada Adam. Jadi paling tidak saya khawatir, apalagi kalau kemudian
kita mempersembahkan sesuatu. Takdim asyai, ya seperti membakar sesuatu atau memberikan kembang dan lain sebagainya. Saya khawatir kita tasyabbuh walaupun niat kita bukan ibadah. Ibadah hanya kepada Allah. Lalu bagaimana cara menghormati leluhur? Ya mungkin kakek-kakek saya dulu ada yang tidak seakidah. Kita amal soleh aja. Iya. Kalau kita di surga, masa kita nggak bisa minta orang-orang yang dekat dengan kita Masya untuk Allah. berada di dalam surganya Allah. Kalau saya yakin, insya Allah minta sama Allah. Ya Allah, mereka dulu adalah Iya. ya orang yang ini. Insya Allah kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, terima kasih guru jawabannya. Waduh, bagus banget itu ya, dan komplit detail banget ya. Baik, Ali yakin puas semuanya. Dan kita masuk ke dalam pertanyaan selanjutnya. Mohon kesediaannya guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Kiai Haji Syamsul Ma'arif. Ini dari @riz kita. Kiai, bolehkah anak kita memiliki akun media sosial untuk mencari uang tambahan? Bolehkah kita membiarkan anak kita memilih kesenangan dan bakat yang dimilikinya? Misalnya, anak saya ingin jadi dancer katanya. Terima kasih, ini menarik pertanyaannya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Kiai Subuhi Al-Buhuri yang kami hormati, Bang Ali terutama. Iya. Jadi kalau kita lihat salah satu kitab usul fikih misalnya Al-Muwafaqah li Syatibi, di sana disebutkan bahwa al-aslu fil ibadah at-tahrim. Tapi wal aslu fil muamalah al-ibahah. Pada dasarnya asal dari ibadah itu haram. Tadi makanya pertanyaan yang pertama yang disampaikan oleh Ki Subahi itu terkait dengan ibadah. Maka asal dari ibadah itu haram kecuali ada dalil-dalil lain yang menunjukkan perintah. Sementara wal aslu fil muamalah, ya. Selain ibadah itu muamalah. Muamalah itu sangat luas. Yaitu al-ibahah. Prinsip hukumnya adalah boleh. Jadi prinsip hukum yang dikembangkan dalam ekonomi Islam misalnya itu adalah boleh. Kecuali ada indikasi bahwa pertama, ada hal yang nyerempet-nyerempet tanda-tanda riba misalnya. Nah, itu yang menunjukkan keharamannya. Atau ada unsur tipuan atau penipuan di situ. Atau mungkin samar-samar unsur judi, itu yang tidak boleh. Tapi selagi bahwa bisnis yang biasa dilakukan di media ya sosial itu tidak melanggar ya prinsip-prinsip tadi, ada judinya, ada tipuannya, ada ribanya. Kalau tidak ada itu maka boleh. Memang perlu hati-hati. Kadang-kadang memang di media sosial orang bisnis itu nggak jelas. Iya betul. Ini yang dijual itu apa? Maka ini nggak jelas. Ada potensi keharaman. Tetapi harus dijelaskan potensi keharamannya. Misalnya ada tipuan. Tipuan di mana? Tipuan itu jelas apa tidak? Kalau nyata-nyata jelas maka haram. Tapi misalnya masih bisa dipertanggungjawabkan, misalnya yang beredar selama ini bisnis-bisnis saham misalnya. Oh, ada yang bertanggung jawab, maka itu jelas, ya. Maka tidak samar lagi. Oleh karena itu, kita pada dasarnya selalu mendukung siapapun yang akan melakukan kegiatan ekonomi justru lebih baik daripada nganggur. Betul. Sekarang ini anak muda nganggur, Masya Allah. Nah, adapun bagaimana kalau ada keinginan anak-anak kita, sama saja. Keinginan berkreasi, seni itu penting. Kalau nggak ada seni, hidup ini rasa-rasanya nggak indah. Oleh karena itu harus kita dorong. Tetapi ada catatannya. Prinsip-prinsip yang mendatangkan unsur seni itu tidak melanggar aturan yang pokok. Itu Pak Ali. Ya. Siap Kiai, Masya Allah ya. Cukup puas pastinya. Kita masuk ke dalam pertanyaan yang kedua. Ini dari Nia Rahmah. Guru, saya pengen nikah. Saya orang taat beribadah.
Tapi setelah kita menabung bersama, pernikahan itu batal. Mengapa itu terjadi kepada kehidupan saya gitu katanya. Iya, ini para jomblo kasihan ini. Kita ini pada dasarnya harus yakin Iya. bahwa Allah itu akan memilihkan jodoh kita yang terbaik. Jadi kita ini harus ridho apa yang menjadi ketetapan Allah, ya. Kita harus sabar apa yang menjadi bala yang diberikan oleh Allah. Jadi segala sesuatu yang terjadi ini semuanya atas qadha dan qadarnya Allah. Dan itu yang terbaik. Jadi tidak nikah atau batal nikah itu terbaik. Kalau seandainya jadi nikah malah nggak karu-karuan itu. Jadi sebaliknya kita harus menerima yang sekarang ini menikah dengan istri, ya. Itu juga harus diyakini istri kita ini terbaik. Jangan nyesel, waduh nyesel dah gua kawin sama bini yang ini nih. Itu namanya tidak ridho dengan qadha-nya Allah. Kalau orang kok tidak ridho dengan qadha-nya Allah, kata Nabi falyaltamis kata hadis qudsi itu, silahkan Anda ya nyari roban siwaya, Tuhan selain aku katanya. Ya karena nggak yakin, nggak ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Kiai. Jawabannya Masya Allah ya. Nih jawaban-jawaban dari guru-guru kita akan menjadi bekal kita ya. Untuk menyelamatkan diri kita di dunia maupun di akhirat, Masya Allah. Dan baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesaat lagi kita akan lengkapi kenikmatan kita semua ini. Dengan belajar ngaji, memperbaiki bacaan Al-Quran kita bersama guru kita Ustaz Syam. So jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah, nikmatnya kita sudah mendengarkan tausiah. Dan sekarang kita akan lengkapi hari ini dengan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Yuk ngaji yuk, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Masya Allah, alhamdulillah ala kulli hal. Jamaah Cahaya Hati Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang sudah bersiap di depan layar kaca dan alhamdulillah jikalau sudah mempersiapkan Al-Qur'annya juga, mushafnya juga, sudah berwudu tadi, lalu sekarang menyentuh mushafnya, membuka mushafnya karena kita akan melanjutkan bacaan kita di hari Sabtu kemarin. Sekarang kita masuk di ayat 12 surah Al-Fath. Kalau kemarin kita sampai ayat 11, balkan Allahu bima ta'maluna khabira, dan sekarang kita sampai di ayat 12. Bal dhanantum allai yanqalibar rasul. Silahkan dibuka Al-Qur'annya, surah Al-Fath ayat 12. Dan seperti biasa, ada salah seorang jamaah yang insya Allah mewakili jamaah yang ada di rumah sudah hadir di masjid ini insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Namanya siapa? Raffi Sultan. Siapa? Raffi Sultan. Sultan. Raffi. Yang panggilannya siapa? Raffi. Aldi. Raffi. Waduh, maaf nih. Raffi Sultan. Raffi. Iya. Oh, Masya Allah. Raffi. Panggilannya Raffi. Mas Raffi. Umur berapa Mas Raffi? 19 tahun. Wah, sama kayak yang kemarin ya. Jangan-jangan janjian sama yang kemarin ya. Sama kayak siapa nama Mas Aldi kemarin ya? Iya. Masya Allah. Temannya Mas Aldi juga? Iya, benar. Masya Allah. Mas Raffi, Masya Allah. Saya senang kalau anak muda tuh saling panggil memanggil gitu ya. Jadi memang kita itu harus memang wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling berlomba untuk kebaikan dan ketakwaan. Dan wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, dan juga saling mengingatkan, mengajak dalam kebaikan insyaallah. Sudah dibuka Al-Qur'annya? Iya. Surah Al-Fath ya.
Surah Al-Fath ayat 12. Sudah ketemu? Sudah. Iya, Masya Allah. Baik, kita bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal dhanantum an lan yanqaliba ar-rasul wal mu'minuna ila ahlihim abada wal mu'minuna ila ahlihim abadan wa zuyyina dhalika fi qulubikum وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. Insyaallah, silahkan dibacakan. Mas Raffi, ketemu nggak Mas Raffi? Belum ketemu. Nggak ketemu ya? Iya. Ayo kita cari dulu. Mana nih ayatnya nih? Surah Al-Fath. Nih, surah Al-Fath ayat 12. Bal dhanantum. Silahkan. A'udzubillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bal zanantum alla yanqalibar rasulu wal mu'minuna illa ahlihim abadan wa zuyyina zalika fi qulubikum wa zanantum zannas saw'. Iya, jangan kepanjangan, boleh berhenti di abada. Nah, kita ulang dari awal dulu. Bal dhanantum, ada huruf za, jadi coba lihat di sini, ada huruf zal ya, ada juga huruf zai, ada juga huruf dha. Nah, ini beda-beda. Jadi bukan bal dhanantum tapi bal dha. Oh, pakai o dia. Ini kan huruf dha. Bal dhanantum alla yanqalibar rasul wal mu'minun. Kalau nafasnya tidak sampai, silahkan sampai wal mu'minun aja. Silahkan Mas Raffi. Bal dhanantum an lan yanqalibar rasulu wal mu'minun. Iya, berhenti wal mu'minun. Ulang dari wal mu'minun. Wal mu'minuna ila ahlihim abada. Berhenti abada aja. Wal mu'minuna ila ahlihim abada. Iya, boleh dilihat di ahlihim. Setelah huruf li ada huruf ya sukun. Ya sukun untuk menambahkan harokat buat huruf li. Ahlihim, jadi dia ada dua harokat. Wal mu'minuna ila ahlihim abada. Silahkan. Wal mu'minuna ila ahlihim abada. Ahlihim abada. Masya Allah, kita lanjut. Wa zuyyina dzalika fi qulubikum. Boleh berhenti situ aja. Penggal-penggal aja kita. Silahkan. Wa zuyyina dzalika fi qulubikum. Iya, lanjut lagi. Wa dhanantum dhanna saw'. Wa dhanantum zanna saw'. Ada tasdid. Dhanna saw'. Zanna saw'. Ulang.
Wa dhanantum dhannas saw. Wa dhanantum dhannas saw. La saw. Iya, Saw. karena sinnya barisnya fathah a. Saw ketemu dengan waw, huruf lin namanya. Wa dhanantum dhannas saw. Kita lanjut. Wa kuntum qauman bura. Wa kuntum qauman bura. Iya, jadi yang berdengung yang mana? Nun ketemu dengan ta berdengung, mim ketemu dengan qaf itu tidak berdengung. Jadi jangan wa kuntum, enggak, tapi wa kuntum qauman, ini juga berdengung, iqlab, qauman bura. Silakan Mas Rafi. Wa kuntum qauman bura. Iya, kita lanjut. Wa man lam yu'min billahi wa rasulih. Boleh berhenti situ aja. Silahkan Mas Rafi. Wa man lam Jangan dilamain. Kalau ketemu dengan lam, jangan wa man lam. Tidak boleh. Langsung dia. Idgham bila gunna. Wa man lam yu'min billahi wa rasulih. Wa man lam yu'minu billahi wa rasulih. Ya, yu'min. Ya, iqlab. Wa man lam yu'minu. Bukan yu'minu, yu'mim. Wa man lam yu'min billahi wa rasulih. Iya, kita lanjut. Fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Iya, Masya Allah. Silahkan Bang Ali Zainal. Wa man lam yu'min. Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi Wa rasulihi. fa inna a'tadna lil kafirina syai'a. Kebalik. Apa saya nggak sampai? Sa'ira. Ulangi nih guru ya. Ya, fa inna a'tadna, naknya dua harokat juga. Wa man lam yu'min. Wa man lam yu'min Billah. wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sya'ira. Ya, bukan sya itu huruf sa biasa, sin. Sya'ira. Ya. Fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Iya, kita lanjut ayat 14. Walillahi mulkus samawati wal ard. Silahkan Mas Rafi. Walillahi mulkus samawati wal ard. Iya, kalau berhenti wal ard itu bo-nya jangan hilang ya. Wal ard ada bo di belakang. Wal ard ada bo ya. Walillahi mulkus samawati wal ard. Karena banyak juga orang berhenti, dia berakhir di ra. Samawati wal ard. Ya, harus ada bo-nya. Wal ard. Ya. Walillahi mulkus samawati wal ard. Silakan Mas Rafi. Walillahi mulkus samawati wal ard. Iya, lanjut.
يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. Ya, lanjut. وكان الله غفور رحيم. وكان الله غفورا رحيما. وكان الله غفورا رحيما. Ya, Bang Ali silahkan. Walillahi. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. Ya, jangan terlalu panjang. Rahima. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Iya, lanjut kita. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. Silahkan Mas Raffi dibaca ayat 14 aja yang tadi. Walillahi mulku. Walillahi ayat sebelumnya. Walillahi mulkus samawati wal ard. Iya. Yaghfiru. Enggak panjang. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'azzibu man yasha'. Iya. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Iya, Masya Allah. Sengaja saya tidak bacakan di ayat 15. Kita taruh buat pekan depan insya Allah. Jadi jangan sampai ketinggalan. Setiap pekan hari Sabtu dan Ahad jam 12 siang insya Allah di Cahaya Hati Indonesia iNews kita selalu membaca Al-Quran secara istiqomah bersambung insya Allah sampai selesai 30 juz. Terima kasih banyak Mas Raffi yang sudah hadir dan juga kemarin ada temannya Mas Aldi ya. Insya Allah mudah-mudahan kita semua tidak pernah berhenti untuk belajar membaca Al-Quran karena Al-Quran itu menambah kemuliaan bagi kita insya Allah. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih juga untuk pemirsa di rumah yang sudah ikutan ngaji ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung dan sebagai kesimpulan terhadap apa yang saya sampaikan tadi, marilah kita kembali mengkaji Al-Islam supaya kita benar-benar beragama dengan satu pemahaman. Dan kemudian kalau tadi hadis saya bacakan, la yabqa minal Qur'an illa rasmuh, mari kita membaca Al-Quran sebagai penerang jalan kita, seperti apapun fitnah akhir zaman, insya Allah kita selalu mendapatkan petunjuk jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia, dari apa materi yang saya sampaikan,
Pada konklusinya adalah bahwa dunia ini bukanlah akhir dari kehidupan manusia, tapi ada satu kehidupan yang abadi, yakni kehidupan akhirat. Maka jangan sampai kita tertipu oleh gemerlapnya kehidupan dunia, mengejar viral untuk kejayaan dunia, namun mengabaikan akhirat. Asyira mayyabko ala mayyafna, maka menangkanlah olehmu satu kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat, dibandingkan dengan kehidupan dunia yang bersifat sementara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih guru-guruku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ustadz Subki Al-Bukuri, Kiai Haji Samsul Ma'arif, Ustadz Aman Nur Rahman. Terima kasih juga untuk Ustadz Syam. Terima kasih juga untuk Mimi Jamilah. Dan terima kasih untuk seluruh pemirsa di rumah. Dan pastikan kita terus menjaga protokol kesehatan dengan 5M. Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Dan membatasi diri untuk bepergian. Kalau nggak penting-penting amat, di rumah aja. Saya Ali Zain undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbal Alamin, Ya Rahmanu, Ya Rahim, Salli Rabbi wa sallim ala khairil mursalin. Allahumma antas salam wa minkas salam. تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام